Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Untuk pertemuan ke-8 ini, nanti Ibu Sri Gunarsi akan menjelaskan materi yang ada di pertemuan ke-7, yaitu tentang nilai-nilai persatuan Indonesia dalam konsep dan praktik. Apakah sudah disiapkan semua untuk PPT-nya? Sudah, Kak. Ya. Nanti untuk presensinya akan dilaksanakan di chat room Zoom ini. Seperti itu. Ya, sebelum saya alihkan ke Ibu Sri Gunarsi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ibu Sri Gunarsi untuk memberikan materi di pagi hari ini. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sekalian, pagi hari ini sehat semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Siap kuliah? Iya, insyaallah siap. Nah, ini kuliah yang ke-8 toh, masih 6 kali lagi loh. Sebentar lagi kita UTS ya. Sebentar lagi UTS, semoga sehat-sehat. Bisa ikut UTS semuanya. Jangan sampai tidak ikut kalau bisa ya. Karena baleni itu tidak enak ya. Baik saudara sekalian, pagi hari ini adalah Center materinya adalah persatuan. Persatuan, namanya aja persatuan, saudara sekalian. Berarti kan kalau sudah berbicara persatuan, berarti ini adalah menyangkut tentang tata aturan Indonesia maupun tata aturan baik Indonesia maupun luar negeri, baik itu rakyat maupun itu pimpinan, baik itu pejabat maupun non pejabat, saudara sekalian. Sehingga ketika kita itu nanti berbicara tentang persatuan, berarti semuanya terlibat di dalamnya, terutama mahasiswa yang sedang daring pagi hari ini. Baik, saudara sekalian, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara sekalian, capaian pembelajaran yang akan dicapai pagi hari ini adalah nantinya mahasiswa itu diharapkan paham tentang persatuan. Yang pertama, ya. Yang kedua, mengikuti atau paham atau mengetahui tentang implementasi nilai-nilai persatuan. Apa sebetulnya diimplementasi nilai-nilai persatuan di Indonesia ini? Ya, yang ketiga yaitu perilaku tokoh bangsa yang telah menerapkan nilai-nilai persatuan. Ini nanti adalah menjadi sebuah diskusi kita yang akan dijadikan sebuah interest materi pada pagi hari ini, yaitu tentang persatuan. Capaiannya itu 3 itu. Maka itu capaian ini saudara kita renungi, saudara baca dengan baik apa kan sebetulnya yang akan dicapai dalam persatuan itu. Baik saudara sekalian, konsepnya seperti ini. Konsep persatuan itu yaitu menurut seorang ahli Kailan ya, seorang ahli tentang mengajar Pancasila, guru besarnya Gajah Mada begitu. Itu ternyata negara yang bersatu itu, perjuangan gerakan kemerdekaan ini, negara yang bersatu ini tercantum di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka mahasiswa harus paham tentang pembukaan karena itu adalah kunci. Kata kunci dari sebuah kita belajar Pancasila. Baik. Gerakan kemerdekaan yang telah sampai pada saat yang berbahagia yang tercantum di dalam pembukaan ini mewarnai daripada seluruh gerakan persatuan di Indonesia. Baik itu rakyatnya, negaranya, maupun orang-orang yang tinggal di Indonesia bukan orang Indonesia. Semuanya kena peraturan itu. Nah, negara melindungi siapa? Melindungi segenap bangsa, melindungi bangsa Indonesia ini dari tumpah darah Indonesia ini. Jadi mestinya tidak ada. Dengan kalau negara ini melindungi, mestinya tidak ada pelanggaran HAM berat. Tidak ada adanya pemaksaan kehendak. Orang vaksin, dicegat ning dalan, divaksin ya. Itu namanya pemaksaan kehendak. Ya kalau nggak sakit jantung, ya kalau nggak punya sakit kanker, ya nggak bisa. Aturan itu belum ada, tapi diterapkan dengan aturan yang kaku oleh negara. Nah, di sini berdasarkan atas persatuan ini, pembukaan Undang-Undang 45 ini alinea keempat, ini penting. Karena apa? Semuanya tanpa persatuan tidak terwujud sebuah cita-cita. Nah, negara ini bahasa persatuannya apa? Indonesia, bukan bahasa Cina. Itu bahasa Cina ya. Bukan itu. Kita tidak ada atau tidak dibolehkan bahasa Indonesia ini diganti oleh bahasa yang lain. Kalau melengkapi bolehlah, tapi kalau diganti ya nggak bisa. Ya. Ini lambangnya saja persatuan loh saudara. Ya. Bangsa dan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, yaitu persatuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Aku, Bugun, dengan dirimu berbeda. Ya, saya dengan ibumu berbeda. Ya, tapi sama dalam membayar pajak, aturannya sama. Ya, membayar PBB sama. Ya, dalam hal mendapatkan suatu perhatian negara sama. Nah, itulah lambang persatuan bangsa negara Indonesia ini, walaupun berbeda, berbineka. Misalnya ibumu Kristen, saya Islam. Negara tidak boleh mendikotomis. Oh, ini anak emas, ini anak perak, tidak boleh. Ya. Ini sekarang ini negara dalam keadaan agak chaos, agak kacau. Ya. Dari segi hukumnya, dari segi ekonominya, dari segi keamanannya, dari segi bahasanya, dari segi keuangannya, agak chaos, agak kacau. Karena apa? Karena tidak adanya suatu persatuan, tidak menjunjung tinggi harga-harga atau menjunjung tinggi aturan-aturan main di Indonesia ini. Masa uang korupsi 1,5 triliun ini apa? Korupsi 5 miliar, korupsi 10 miliar, korupsi 300 miliar, 500 miliar, itu kayak kepiye? Jadi kalau seandainya kalian punya anak, anakmu itu sudah menanggung lahir besok. Itu nanggung 50 juta. Gitu kamu punya anak, anakmu lahir itu tanggungan 50 juta. Ya, tuh. Baik. Ini Tunggal Ika ini tidak sekedar di slogan. Tunggal Ika ini tenanan, serius. Ya. Tunggal Ika ini tidak hanya dipasang di
MMT, tetapi ini adalah perlakuan, tingkah laku rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Ini dicerminkan pada sebuah kesatuan. Mosok bangsane dhewe keliru digebuki. Demo digebuki, disaduki, dibanting. Itu namanya nggak punya rasa. Nah memang Indonesia ini kebebasan mimbar itu boleh demo kok. Kebebasan mimbar itu boleh demo. Kebebasan bersuara, kebebasan menyatakan kehendak ini boleh berbicara. Jangan ada undang-undang yang mengikat. Gitu. Saudara sekalian. Ya. Jadi ini mesti harus ada pendidikan yang lebih lanjut. Bagaimana mendidik bangsa Indonesia ini lebih baik. Tapi saudara prihatin, kalau ini anak-anak SD, itu nanti misalkan 1 tahun lagi, itu masih daring, ya satu generasi hilang. Anak-anak SD nggak tahu bagaimana dia sosialisasi, bersosial, bagaimana dia bersopan santun, ngertinya itu main di game, rusak. Pembelajarannya rusak, pendidikannya. Ya, saudara sekalian, dengan Pancasila perpecahan bangsa ini akan mudah dihindari. Karena apa? Pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup. Nah gini, dihindari. Harus dihindari, tidak hanya bisa dihindari, tapi harus dihindari. Presiden di demo, kamu deng lagi. Presiden dimintai pertanggungjawaban, nggak turun jalan. Bagaimana? Saudara Devita ini ikut kuliah nggak ini? Retno, Devita, Laila. Nggak saya absen loh. Kalau nggak nampak ya. Saya suruh bicara dengan HP sendiri, saya nggak mau. Saya suruh bicara dengan gambar, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Anda main-main sendiri, saya suruh ngajar, nggak mau. Yang adil. Ini pelajaran Pancasila. Kamu menuntut adil, tapi nggak adil. Putus Ibu. Kalau putus ke kampus, saya ngajar di kampus. Ya. Kalau putus, kalau sering putus, kuliah di kampus. Daring di kampus nggak apa-apa. Boleh. Saya suruh ngajar, kamu main-main sendiri nggak mau. Nah itu. Baik, saudara sekalian. Jadi saya teruskan. Jadi Pancasila ini perpecahan saja tidak ada dengan Pancasila ini. Tapi karena korupsi merajalela, perpecahan terjadi. Semuanya ingin benar, semuanya ingin menutupi kesalahan, semuanya ingin tidak diproses. Semuanya ingin tidak mau masuk ke meja hijau. Ya, berat. Ini bagaimana ini? Nanti maka ini nanti materi ini kita cerna bersama-sama. Orang-orang yang korupsi, bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin jangan sampai di meja hijau, jangan sampai di penjara. Orang-orang yang terlibat narkoba, jangan sampai dia diproses. Yang dimainkan apa, saudara? Uang. Yang dimainkan adalah uang. Ya, saudara. Teruskan. Nah, dengan begini, dengan persatuan ini, mestinya implementasinya, nilai persatuan ini, konsep prakteknya itu mampu menempatkan persatuan ini nomor wakil di atas sendiri. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, perlu ikut berpartisipasi, berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanan. Jangan penonton loh saudara mahasiswa. Kalau orang itu sudah disebut mahasiswa, berarti pemikirannya sudah maju. Dewasa, menentukan sikapnya sendiri, dan berani menentukan sikap hidupnya. Jadi tidak hanya penonton, tapi pemain. Mahasiswa itu bukan penonton, pemain. Ya saudara, baik. Mengembangkan rasa cinta kebanggaan bangsa sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah
mengembangkan rasa cinta, kebanggaan, kebangsaan bangsa Indonesia ini, tentu saja bahasa, uang, agama ini jangan jadikan dasar untuk berpecah belah. Bu Sukmawati baru pindah agama ke Hindu. Nggak usah jadikan persoalan. Silakan pindah. Itu haknya. Mau pindah ke Hindu kayak, mau pindah ke Buddha kayak, mau pindah ke Konghucu kayak, Darmo Gandul, Gatholoco, Dewi Sri, silakan. Tapi jangan merusak persatuan. Iya, yang tersirat ini jangan merusak persatuan. Yang tersirat tahu ya. Yang tersirat silakan pindah. Sukmawati mau busuk mau pindah silakan. Tapi jangan merusak persatuan yang tersirat di dalamnya. Wong Islam pindah neng Kristen nggak masalah. Wong Islam pindah neng Katolik nggak masalah. Tapi orang lain beragama lain pindah di Islam bermasalah, diseksa, dikurung, diasingkan. Karena apa? Akan menyampaikan kebenaran. Orang itu kalau akan menyampaikan kebenaran, watawasabil haq, watawasabil sabr, pasti ada godaannya. You know? Ya, terus kan? Tokohnya yaitu Ki Hajar Dewantara ya, pendidikan ya. Ini terlahir dari keluarga bangsawan. Ki Hajar Dewantara ini adalah sebagai tokohnya pendidikan di Indonesia. Nah sekarang menteri agamanya bukan orang yang ahli pendidikan, bagaimana menteri pendidikannya bukan ahli pendidikan, ahli oke. Gojek, lah gimana? Indonesia ini gimana ini? Menteri pendidikannya adalah ahli Gojek. Menteri pendidikan banyak, calon menterinya banyak, orang-orang ahli pendidikan banyak. Tapi diberi yang ahli Gojek, bagaimana bisa menerapkan pendidikan dengan baik? Saudara sekalian. Terus menteri apa itu namanya? Menteri Agama. Saya biasanya tahu, saya kenal. Saya ketika 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sering ketemu Menteri Agama yang sekarang. Itu putranya Pak D saya. Putra Nalik saya dari Rembang. Tapi karena pemikirannya berbeda, kita tidak ikut pemikirannya. Namanya mengadu domba. Ini memecah belah persatuan. Maka siapapun yang memecah belah persatuan, bukan karena alasan loh ya. Sidik-sidik FPI, sidik-sidik teroris. Ini untuk memojokkan. Siapa sih yang teroris? Sebenarnya sopo toh? Maka mahasiswa ini tidak boleh menjadi penonton. Itu agar cerdas, pinter, menentukan sikapnya sebagai mahasiswa. Siapa sih yang teroris? Siapa sih pengkhianat? Selama ini dalam menjelang kemerdekaan ini umat tokoh-tokoh Islam siapa yang berkhianat? Tidak ada. Baik, saudara sekalian. Saudara sekalian, saya tambahi. Jadi, modal persatuan Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila ini tidak sekedar dislogankan, ayo bersatu, tidak itu. Yang tersirat di dalamnya ini ada 3 tadi. Silakan saudara sekalian untuk menyampaikan pendapat saudara, unek-unek saudara. Bagaimana mahasiswa bisa menyampaikan materi tentang persatuan Indonesia, implementasi dan perilaku. Saudara bisa memilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Disampaikan namanya dan nomornya. Silakan, mahasiswa 1 saya beri waktu 3 menit. Silakan, namanya. Silakan. Silakan. Woi.
Namanya siapa? Novialino. Mau bicara? Novi? Zainal? Silakan yang lain. Silakan saudara untuk bicara. Memilih antara 3, memilih 1. Mana yang dipilih untuk berbicara? Puput. Mau bicara? Puput? Oke? Boten, Bu. Oh, betul. Saya, Bu. Oh ya, belum. Saya, Bu. Oh ya, silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Ronca Heningsih. Mohon maaf, Bu, sebelumnya suara saya sudah terdengar. Oh, sudah jelas. Di sini saya akan, menurut saya, Bu, di sini saya akan menyampaikan tentang poin pertama, yaitu konsep persatuan Indonesia. Nah, konsep persatuan Indonesia sendiri menurut saya itu bukan hanya tentang persatuan saja ya, Bu, melainkan di situ kita bisa mencakup kekeluargaan, cara kita buat menyatukan seluruh warga Indonesia, gitu, termasuk kita sebagai mahasiswa ya, Bu. Dan di lain hal juga, di sini kan Indonesia kan punya berbagai macam agama ya, Bu. Mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, nah di situ. Namun di sini juga banyak yang kayak terpecah gitu, Bu. Contohnya saja Islam saja di sini tuh di Indonesia itu tuh terbagi jadi beberapa jenis, kayak mungkin NU, Muhammadiyah, dan lain-lain gitu, Bu. Ya. Nah, itu tuh saya sendiri tuh juga agak gimana gitu, Bu. Terkadang di sini tuh kita yang sama-sama Islam itu tuh menyalahkan agama yang kita sama-sama anut gitu, Bu. Contohnya yang jadi teroris itu, nah rata-rata itu kan kayak orang yang bercadar, Bu. Nah dia kan juga Islam ya, Bu, tapi di sisi lain tuh kita juga saling menyalahkan gitu, Bu. Nah pemerintah sendiri tuh terkadang masih abai juga, Bu, soal-soal begitu. Terus bagus kok. Nah, di sini saya sendiri sebagai mahasiswa sebenarnya punya keinginan buat kayak mempersatukan yang namanya kami yang sama-sama Islam itu tuh tetap bersatu gitu loh, Bu. Nggak yang kayak yang beda-beda. Mungkin dari ajaran ya mungkin kita berbeda-beda ya, Bu. Tapi untuk saling menyalahkan atau untuk membeda-bedakan itu tuh jangan sampai begitu, Bu. Kecuali kalau emang kita tuh seumpama teman saya nonis, saya Islam, nah itu sudah berbeda ajaran, itu ya beda konsep, Bu, seperti itu. Nah, tapi di sini saya sendiri sama mengajarkan untuk teman-teman saya yang mungkin sayanya NU, teman saya Muhammadiyah, itu tuh untuk saling mengerti ajaran kita satu sama lain, untuk saling mengajarkan dan tidak untuk membeda-bedakan gitu, Bu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Yang lain? Terima kasih. Yang lain? Silakan. Saya beri waktu 5 mahasiswa untuk menambah nilai. Masih ada? Rugi loh saudara sih beri waktu nggak bicara. Ibu izin berpendapat. Ya, namanya? Nama saya Irviana Indonesia, NIM 135. Izin berpendapat mengenai poin ini, Bu, yang tadi tokoh yang Ki Hajar Dewantoro. Ya. Jadi menurut yang saya baca, perilaku atau sifat yang teladan, yang dapat diteladani dari tokoh bangsa seperti Ki Hajar Dewantoro saat ini mungkin jarang sekali ditemukan ya, Bu. Karena menurut saya mulai dari masa SD, SMP, SMA itu kita itu jarang diberi waktu atau jarang diberi pelajaran mengenai sejarah Indonesia, Bu. Jadi kurangnya pendidikan kenegaraan dan kurangnya pemahaman sejarah itu juga ini, Bu. Jadi anak-anak itu
tidak mengenal tokoh sekarang ada bangsa, gitu, tokoh pendiri negara. Menurut saya begitu, Bu. Jadi saya sebagai mahasiswa ya terus. Ya. Terus tak dengarkan. Jadi menurut saya perilaku-perilaku yang harus diteladani seperti persatuan itu harus ditanamkan mulai dari dini, Bu, agar kita dewasa perilaku tersebut sudah tertanam. Karena di Indonesia sendiri mulai dari pejabat-pejabat gitu, Bu, mungkin kurang mencontohkan perilaku-perilaku persatuan gitu, Bu. Pemerintah mungkin kurang memperhatikan suara rakyat dan lain sebagainya, itu mungkin menyebabkan lunturnya persatuan di Indonesia begitu, Bu. Ya, kurangnya apa? Enggak, kurangnya apa, Saudara? Bagaimana, Bu? Kurangnya apa? Kurangnya yang bagian awal, Bu, atau? Ya, jadi menurut saya kurangnya pendidikan kenegaraan mengenai Pancasila, sejarah ketatanegaraan, kurangnya pendidikan sejarah dan ketatanegaraan kan? Iya, Bu. Baik. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya. Yang lain, silakan. Yang lain? Saya, Bu, izin berpendapat. Siapa namanya? Wahyu Andriawan, Bu. Wahyu Andriawan. Nomornya? Saya izin berpendapat untuk nomor 2, Bu, tentang implementasikan nilai-nilai persatuan. Iya. Nah, menurut pendapat saya, tadi kan kita sudah mengetahui di poin 1 bahwa terdapat perbedaan di antara masyarakat Indonesia, baik itu dari suku, agama, budaya, dan ras. Nah, bagus. Perbedaan tersebut kita itu harus tahu bahwa terpecah belah namun harus bersatu, karena sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, perbedaan tersebut menjadi keunikan yang mana menjadi ciri khas Indonesia untuk belajar bertoleransi, kemudian belajar memahami dan bekerja sama di antara masyarakat yang majemuk. Kemudian seharusnya nilai-nilai perbedaan tersebut menjadi nilai-nilai persatuan yang mana dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan persatuan, kemudian kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Implementasikannya itu bisa dalam bentuk bekerja sama dengan orang-orang sekitar yang berbeda dengan kita, kemudian menghormati budaya orang lain, kemudian toleransi sama umat beragama, dan saling bergotong royong tanpa adanya harapan terhadap imbalan. Mungkin seperti itu, Bu. Sudah? Cukup, sudah. Silakan, masih ada 2 mahasiswa. Saya beri 5 ini. Silakan yang selanjutnya masih ada. Masih ada? Saya izin berpendapat, Bu. Silakan. Namanya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Apriliani Anggraini, NIM-nya 13137. Jadi, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas. Jadi saya ingin menyampaikan poin yang ketiga mengenai mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan pada tanah air dan bangsa. Jadi pada sekarang itu terkadang tuh banyak sekali orang-orang yang kurang cinta sama tanah air. Sebagai contohnya seperti tidak menghargai produk-produk dalam negeri, dengan salah satunya dengan memamerkan barang-barang yang luar negeri yang lebih bagus seperti itu, Bu. Jadi tidak menghargainya produk-produk lokal seperti itu. Padahal pada saat zaman sekarang itu produk lokal itu sudah bagus gitu, tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk luar negeri. Jadi seharusnya sebagai mahasiswa kita tuh bisa untuk menanamkan cinta kepada tanah air dengan menghargai produk-produk dalam negeri dengan menggunakannya, dan bisa lebih
memakainya seperti itu, Bu, tanpa harus menjelek-jelekan produk dalam negeri. Ya. Seperti itu, Bu. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah? Ya, Bu. Sudah? Oke. Sudah, Mbak? Ya. Satu lagi? Sudah, Bu. Kurang satu. Kurang satu. Kurang satu. Saya izin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Namanya? Nama saya Ripka Florentina Wilgar dengan NIM 134. Wilgar. Ripka Florentina Wilgar. Ya, silakan, Wilkan. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai yang nomor 3 tadi, yaitu mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan kebangsaan terhadap kepada tanah air dan bangsa. Menurut dari yang Ibu contohkan dari PowerPoint yang diberikan tadi, itu ada banyak opsi, ada banyak maksudnya contoh, yaitu misalnya seperti yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan, yaitu misalnya seperti yang sudah disampaikan Raini tadi, yaitu mencintai produk lokal. Selain itu juga pada saat ini tuh banyak orang yang sering biasanya golput, Bu, atau golongan putih ketika ada pemilu. Nah, itu biasanya ada yang menggunakan golput itu dengan berbagai alasan, misalnya seperti kandidat yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, padahal seharusnya dia itu harus menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya untuk memilih, karena satu suara itu sangat berharga untuk kemajuan bangsa. Padahal tindakan yang seperti itu juga bisa merugikan bangsa, karena dengan semisal tidak terpilihnya pemimpin negara yang baik, atau malah terpilih pemimpin negara yang sebaliknya hanya karena kurangnya suara dari orang-orang yang melakukan golput, itu sangat merugikan bangsa, Bu. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ingin saya sampaikan mengenai poin 8, yaitu menciptakan kerukunan antar umat beragama. Jadi implementasi itu bisa kita aplikasikan atau bisa kita contohkan dari misalnya kehidupan kita dalam keluarga. Misalnya ada keluarga yang beragama atau memiliki kepercayaan yang lain, dari situ kita saling menghormati tanpa memaksakan atau apalagi sampai mencemooh umat beragama yang lain, gitu, Bu. Terima kasih. Ya. Sudah sekalian, nomor satunya tadi. Saudara Mbak Arum ya, konsep persatuan tidak hanya persatuan saja, tetapi kekeluargaan Indonesia yang bersatu, negara melindungi segenap bangsa, mempersatukan agama dan menghormati agama lain. Jangan membeda-bedakan, akan tapi saling menghormati. Begini Mbak, kalau sebetulnya konsep persatuan beragama ini tidak membeda-bedakan, contohnya ya, contoh ya, ini negara melindungi segenap bangsa, Indonesia bersatu, menghormati agama lain. Contoh ya, maaf ya, ini tak sampaikan. Kalau agama Islam pindah ke agama lain, itu tidak masalah. Contohnya Bu Sukma. Tidak masalah. Boleh kok. Karena agama itu hak asasi. Ya kan? Betul? Betul? Halo? Betul ya Wahyu? Kok Wahyu? Betul ya Mbak Wilgan? Contohnya, agama itu menghormati agama yang lain. Mestinya kalau kita ini hidup ini didasarkan kepada sebuah persatuan, dan agama itu di Indonesia diterima lebih daripada 3 agama. Sebuah kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Tapi saudara sekalian, saya ini menangani tentang Mu'alaf Center di Semarang. Bugun ini menangani Mu'alaf Center.
hampir setiap bulan itu yang masuk ke Islam itu 2, 3, 4. Minimal 3. Tapi, maaf ya, tapi kok yang disampaikan itu ada rasa ketakutan. Karena apa? Karena ada intimidasi di dalamnya. Seperti kemarin Bu Sukma dari Islam mau pindah ke Hindu. Dengan senang hati kok Islam melepas. Silakan, nggak apa-apa. Itu hakmu. Contohnya begitu. Dari seorang pastor masuk Islam, kemarin itu yang pendakwah, seorang pendeta masuk Islam, dia disiksa sampai setengah mati. Kenapa begitu? Itu kan haknya beragama. Maka ini harus dihentikan. Teman kuliah, namanya Abdul Jalil. Dia pindah agama, tokoh HMI, pindah ke Kristen. Kalau itu memang sudah tujuanmu, dikandani rakyat, ya silakan. Tidak masalah. Islam juga tidak pernah mengancam. Sebetulnya di sini itu siapa yang nggak adil? Siapa yang nggak adil? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang tidak paham agamanya masing-masing. Orang-orang yang paham agamanya masing-masing itu ingin kedamaian, ingin persatuan. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Tetanggaku itu, kulonku itu, hampir separuh itu Kristen. Saya hidup berdampingan, enjoy saja. Enak-enak saja, rukun-rukun saja. Tapi kita tidak bisa mencampur adukkan tentang tauhid, tentang agama. Inilah berawal dari menghormati. Jadi kalau saya butuh telur ayam kampung ya ke situ. Saya punya makanan, ya tak dong. Saya nggak boleh kasih. Kalau dia sakit, nggak ada yang merawat, ya tak rawat. Karena apa? Aku adalah ingin kemanusiaan, hidup ini damai. Yang nggak ingin damai itu siapa? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak paham agamanya masing-masing. Egois. Nanti tak kasih tahu yang bapaknya disiksa tadi. Tak carinya nanti, saya masih punya dokumennya. Bahkan dari Semarang itu, putrinya masuk Islam, dikeluarkan dari keluarganya, disiksa batinnya. Dia masih SMA, tidak dikasih makan, tidak dikasih, dikeluarkan dari keluarga. Salah. Itu salah. Itu namanya menyimpang, nggak ingin persatuan. Ya. Abdul Jalil temanku masuk Kristen, ya silakan, nggak ada orang menghalang. Bu Sukma mau masuk Hindu, silakan. Ya, kalau ingin bukti boleh nanti kapan-kapan berkunjung ke Mu'alaf Center, yang dikelola oleh Bugun, Mu'alaf Center. Nanti ini bulan kalau nggak keliru ini November ini akan saya kumpulkan orang-orang mu'alaf se-Jawa Tengah yang tergabung pada Mu'alaf Center. Ini apa? Demi persatuan dan kesatuan, supaya tidak ada pecah belah. Pindah itu hal yang biasa. Pindah itu ada pilihan. Ya. Jadi saya juga tidak pernah ngelek-ngelek agama lain. Aku Islam. Keyakinanku Islam, tauhid Islam. Surga neraka ada. Rasulku Muhammad, ya Muhammad. Saya tidak pernah namanya mencela yang lain. Tapi ketika kami dicela, saya marah. Ngono lho ya. Maka dijaga persatuan. 2, Nisa. Menanggapi tokoh Ki Hajar Dewantara harus tanamkan perilaku yang baik sejak dini. Saudara sekalian, nanti saudara itu punya
punya anak. Punya anak. Kalau menanamkan itu sudah lebih 10 tahun untuk menanamkan tauhid itu sudah terlambat. Tauhid itu ditanamkan dari kecil sampai umur 7 tahun itu penting untuk melukis, istilahnya dilukis lembaran yang putih pada anak. Tapi bagaimana dengan ini? Perilaku yang baik sejak dini. Lah, mestinya orang yang mengajar sejarah itu orang yang paham sejarah, bukan orang matematik mengajar sejarah. Keliru. Cari sarjana sejarah yang pinter. Suami saya ini ahli sejarah, tapi sudah meninggal, almarhum. Dia tahu betul. Nah, kalau itu sejarah itu ditanamkan dengan benar, insya Allah generasi ini juga benar. Maka orang juga banyak yang ingin membelokkan sejarah. Ya, membelokkan sejarah. Untuk apa? Kepentingan politik. Maka saya setuju kalau sejarah ini ditingkatkan. Maka ini di program masing-masing itu sejarah. Ya, baik, saya teruskan. Wahyu, poin ketiga. Perlu ikut berpartisipasi. Oh ya, ini belum. Nisa masih satu, lunturnya persatuan. Dari mana tuh lunturnya persatuan itu? Sekarang kamu ingat, tadi disebutkan, wong Islam kira bersatu. Sing memecah belah iki sapa to jane? Begitu cutik dianggap teroris, begitu klutik dianggap apa kayak radikal. Jane sapa to? Siapakah yang ketakutan? Supaya umat Islam tidak bersatu ini siapa yang membuat? Siapa yang ketakutan dengan persatuannya umat Islam? Ya saudara sekalian, Turki 100 tahun dipimpin rezim otoriter. Azan nggak boleh, pakai jilbab nggak boleh, ya beragama tidak boleh. Turki, padahal Turki itu adalah dulu dulu negara yang sangat tersohor keemasan. 10 tahun. Ini presidennya ini. Siapa namanya? Presiden Turki. Presiden Turki siapa namanya? Lupa saya. Presiden Turki. Siapa? Erdogan, Bu. Erdogan. Dipegang belum ada 10 tahun. Bagaimana kondisi? Karena dipegang orang-orang yang punya amanat. Yang tegas. Yang pegang amanat. Indonesia loh masa uang korupsi 1 triliun, 1,5 triliun, 2, triliun. Iki ge opo? Nggak ada proses hukum. Membunuh tidak ada proses hukum. Siapa yang salah? Politik. Ingin berkuasa abadi. Saudara sekalian. Baik, saya teruskan. Wahyu, perlu sangat ikut berpartisipasi itu sangat penting sekali. Karena apa? Dengan berpartisipasi ini akan bisa menentukan tujuan. Berpartisipasi apa saja yang menuju sebuah kebaikan untuk negara, bangsa, dan tanah air ini. Nah, bagaimana partisipasi bentuknya? Bermacam-macam bentuknya berpartisipasi itu. Saya khawatirkan berpartisipasi tapi dalam membentuk golongan yang tidak baik itu yang nggak baik. Maka berpartisipasi, saudara jangan jadi penonton. Penonton itu, oh kayak nek demo toh, oh kayak nek gerakan untuk membantu toh, itu penonton. Tapi bukan pemain. Jadilah pemain yang hebat. Sehingga paham tentang hidup. Iya. Nah, bagaimana
Tadi saya lupa yang tanya siapa tadi. Memilih seorang pemimpin. Oh ini yang terakhir. Wilger ya. Sekarang Aprilia, poin ketiga. Hargailah produk-produk dalam negeri. Sekarang dibanjiri dengan adanya apa? Shopee, Shopee, siapa lagi? Lazada ya. Kamu kebanyakan anak-anak muda melihat HP, buka Shopee, Lazada berjam-jam kuat. Berjam-jam. Tapi ngaji 5 menit kesemutan. Ada enggak kira-kira? Ya. Ada, Bu. Enggak adil. Coba kamu manage hidupmu. Nanti kan kamu bahagia. Tapi kalau hidupmu hanya disandingkan dengan HP, kamu gadok. Hidup ini sempit dan hidup ini gadok. Enggak punya, oh di sana ternyata itu dunia itu luas. Enggak. Karena apa? Tahunya hanya di situ. Saudara sekalian, aku tuh lihat anak-anak sekarang, kalau lihat HP itu 3 jam, 2 jam kuat. Tapi sholat maghrib, Allah suprobik, Allah suprobik, Allah suruh assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak ada 2 menit. Karena sudah ditunggu oleh HP-nya. Kembalikan posisi khalifah hidup di bumi. Ayo, sing lanang iku jajah salate ning masjid. Nah, kita meninjau kembali bagaimana hidup yang sesungguhnya. Saudara ingin tahu bagaimana, misalnya surat Al-Kahfi 50, kuwi isine apa? Cah saiki ra mudeng. Nek Shopee itu promonya apa? Mudeng. Lazada ini promonya apa? Mudeng. Nah itu. Tapi bagaimana? Ini yang bukan daring, ini di luar sana. Kalau yang ini anak fisioterapi baik-baik. Tapi kalau misalnya ditanya, surat Al-Kahfi 50 itu apa ya? Oh isinya, jin dan setan itu tidak terima. Ya. Tuhan Allah itu menciptakan manusia, itu setan itu demo. Setan itu demo kepada Allah. Minta SK setannya. Ketika manusia akan dicipta oleh Allah, itu setannya berontak, demo. Aku suruh menyembah, suruh tunduk kepada manusia, tidak mau. Aku diciptakan dari api. Manusianya diciptakan dari tanah, congkak. Akhirnya Allah marah. Terus setan mengajukan SK untuk bisa diberi hidup sampai hari kiamat. Untuk menggoda manusia. Maka manusia pilihanlah yang masuk surga. Wih, Al-Kahfi 50. Coba ini fisioterapi ini punya gerakan one day one juice enggak? Satu kelas itu dibuat 2 kelompok, one day one juice. 1 hari 1 jus. Coba ya, kembali kepada martabat kehidupan ketauhidan. Karena apa? Pancasila ini dicetuskan, dirumuskan dari ketauhidan. Ketuhanan yang Maha Esa. Produk-produk dalam negeri kita lindungi. Produk-produk dalam negeri kita lindungi. Produk-produk luar negeri kita pertimbangkan. Banjirnya promo produk luar negeri, rusaknya produk dalam negeri. Ya, nah? Saiki apa nek mahasiswa, Bu, kula maeng kalih sayur lodeh, mesti geprek. Ya, geprek Banyumas, geprek Solo. Apa sing pedes apa jenenge?
Kae sing apa ke sing saiki lagi booming kuwi. Nah, jadi kita kembali, kalau ini terus-menerus berjalan, kita tidak bisa memilih pemimpin yang bertanggung jawab, memilih pemimpin yang paham agama, paham pendidikan, paham hukum, paham ketatanegaraan, rusak Indonesia. Karena apa? Pelajaran sejarah ketatanegaraan kurang menggigit terhadap siswa. Iya apa enggak? Ketatanegaraan sejarah tidak menggigit. Baik. Wilger. Dari mana Wilger? Aslinya dari mana? Dari Kuala Kapuas, Bu, Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Jauh sekali Wilger. Ya, Bu. Baik. Mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan. Sekarang di Kalimantan? Wilger? Ya, Bu. Oh, sekarang di Kalimantan? Ya, Bu. Oh, ya. Kalau pulang nanti oleh-olehnya ya. Ya, mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan kebangsaan kepada tanah air dan bangsa. Bagus pertanyaannya. 5 tadi pertanyaannya bagus-bagus dan mutu. Menggunakan hak pilih dalam pemilu penting. Saudara, kok mahasiswa sampai nggak milih? Itu namanya ambigu. Yang sewu ya, kasarannya bodoh. Kalau tidak menggunakan hak pilih berarti saudara kehilangan pimpinan yang baik. 1 suara itu mewakili. Maka memilih lurah, memilih bupati, memilih RT, memilih DPR, memilih presiden. Pilihlah orang yang paham tentang 1 agama, negara, bangsa, hukum, jujur, amanah. Wes apik. Baik. Menjaga nama baik tanah air Indonesia. Ya sering-sering tidak menjaga tanah air Indonesia. Lah bagaimana? Orang dididik tidak paham sejarah, tidak paham agama, suruh menjaga tanah air. Makanya muncul ceronehan. Ya, omongannya nggak karu-karuan. Saudara, saya di Australia 1 minggu. Saya kuliah S3 saya tidak di luar negeri, di dalam negeri. Saya berkunjung di Australia 2 kali, jadi 1 minggu di sana, yang kedua itu 10 hari. Saudara, saya mendalami bagaimana orang kuliah di sana. Asik di Indonesia. Ya, kampusnya bagus Indonesia, jauh. Ruangannya bagus Indonesia, jauh. Tapi mengapa mengeluh-elukan? Kita tuh punya PTN bagus Gajah Mada, UII, UI. Kenapa? Kenapa nggak bangga dengan kampusnya sendiri? Ya, saya kan sampai masuk ke ruangan-ruangan. Walah, di sini di Australia ruangannya jauh dengan ruangan UMS, jauh. Tenan, buku nggak bohong. Ya. Itu hanya sebutan. Ya. Tapi kenapa orang nggak bangga dengan Indonesia? Karena apa? Tidak dipromosikan. Ya, menciptakan kerukunan antar umat beragama penting. Kalau tidak diciptakan sejak dini, ini akan gelut terus. Jadi menyalahkan satu dengan yang lainnya. Pokoknya kalau aku hidup itu, ya silakan kamu Kristen, silakan kamu Buddha, silakan kamu Katolik. Tapi aku Islam jangan diganggu, gitu loh. Gitu ya. Nah, kamu Katolik jangan diganggu. Anda Katolik ya jangan diganggu. Anda Kristen jangan diganggu. Karena kita punya pilihan yang berbeda. Baik, kita akhiri sampai di sini. Besok minggu depan kita kulik ujian. Selamat ujian, sukses, dan insya Allah dengan saudara dengan kuliah Pancasila ini mudah-mudahan membawakan suatu kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.